bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan. Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyindir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penanaman pagar laut di Bekasi. Ia menceritakan jika pagar laut itu dahulunya adalah hutan mangrove dan zona energi PLTU untuk PLN. Seharusnya Ridwan Kamil mengetahui peristiwa ini. Rieke menantang Kang Emil memberikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, keberadaan pagar laut saat ini bukan hanya tanggung jawab kementerian, namun pemerintah Jabar harus ikut bertanggung jawab. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo, ini negara besti, lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil, kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan. Gila. Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo. Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar. Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Nih, yang dibilang jalur air nih. Ini dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla membandingkan penanganan kasus pagar laut Tangerang dan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dirinya menganggap penanganan kasus pagar laut lebih lambat dibandingkan dengan kasus mutilasi. Hal ini disampaikan Jusuf Kalla di Matraman, Jakarta Timur, Senin 27 Januari 2025. Dirinya mengatakan kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30,6 km sudah sejak Agustus 2024 belum terungkap siapa pelakunya hingga saat ini. Jusuf Kalla membandingkan kasus pagar laut dengan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dalam 2 hari polisi berhasil menangkap pelakunya. Menurut JK, kasus mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur diungkap kepolisian secara cepat, namun kasus pagar laut sudah sekian lama belum diketahui siapa pemiliknya. Diketahui kasus pagar laut Tangerang sudah berbulan-bulan diselidiki. Bahkan keberadaan pagar laut sudah dibongkar oleh aparat gabungan. Pembongkaran itu juga turut diawasi petinggi TNI hingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Namun meskipun sudah dibongkar, sosok dalang di balik pembangunan pagar laut itu belum diungkap oleh aparat. Jusuf Kalla mengatakan negara ini termasuk kelewatan atas penyelesaian kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa dalangnya. Diketahui kasus mutilasi perempuan 30 tahun di Ngawi terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pada Kamis 23 Januari 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyoroti penanganan kasus pagar laut sepanjang 30 km di kawasan pesisir utara, Tangerang, Banten.
Yusuf Kala menyinggung sikap pemerintah yang belum dapat mengungkap siapa sosok pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang tersebut. Yusuf Kala membandingkan penanganannya dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana aparat penegak hukum dapat dengan cepat menangkap pelaku hanya dalam waktu 2 hari. Padahal berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengaku pada bulan September 2024 lalu sudah melaporkan temuan keberadaan pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, hingga kini pemerintah pusat mengerahkan petugas gabungan untuk melakukan pembongkaran, masih saja belum diketahui pemilik pagar laut tersebut. Yusuf Kala menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km itu sebagai hal yang kelewatan. Nanti tidak ada, pokoknya kita nggak bagus dulu. Bapak tanggapan sedikit Pak tentang pagar laut tadi Pak gimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Ya, itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena saya tidak makan sendiri. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak. Maaf ya. Oh boleh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyindir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penanaman pagar laut di Bekasi. Ia menceritakan jika pagar laut itu dahulunya adalah hutan mangrove dan zona energi PLTU untuk PLN. Seharusnya Ridwan Kamil mengetahui peristiwa ini. Rieke menantang Kang Emil memberikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, keberadaan pagar laut saat ini bukan hanya tanggung jawab kementerian, namun pemerintah Jabar harus ikut bertanggung jawab. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo? Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Gila! Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo? Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar. Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Nih, yang dibilang jalur air nih. Ini dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membandingkan penanganan kasus pagar laut Tangerang dan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dirinya menganggap penanganan kasus pagar laut lebih lambat dibandingkan dengan kasus mutilasi. Hal ini disampaikan Yusuf Kala di Matraman, Jakarta Timur, Senin 27 Januari 2025. Dirinya mengatakan kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30,6 km sudah sejak Agustus 2024 belum terungkap siapa pelakunya hingga saat ini. Yusuf Kala membandingkan kasus pagar laut dengan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dalam 2 hari polisi berhasil menangkap pelakunya. Menurut JK, kasus mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur diungkap kepolisian secara cepat, namun kasus pagar laut sudah sekian lama belum diketahui siapa pemiliknya. Diketahui kasus pagar laut Tangerang sudah berbulan-bulan diselidiki. Bahkan keberadaan pagar laut sudah dibongkar oleh aparat gabungan. Pembongkaran itu juga turut diawasi petinggi TNI hingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Namun meskipun sudah dibongkar, sosok dalang di balik pembangunan pagar laut itu belum diungkap oleh aparat. Yusuf Kala mengatakan negara ini termasuk kelewatan atas penyelesaian kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa dalangnya. Diketahui kasus mutilasi perempuan 30 tahun di Ngawi terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pada Kamis 23 Januari 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti penanganan kasus pagar laut sepanjang 30 km di kawasan pesisir utara, Tangerang, Banten. Yusuf Kala menyinggung sikap pemerintah yang belum dapat mengungkap siapa sosok pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang tersebut. Yusuf Kala membandingkan penanganannya dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana aparat penegak hukum dapat dengan cepat menangkap pelaku hanya dalam waktu 2 hari. Padahal berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengaku pada bulan September 2024 lalu sudah melaporkan temuan keberadaan pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, hingga kini pemerintah pusat mengerahkan petugas gabungan untuk melakukan pembongkaran, masih saja belum diketahui pemilik pagar laut tersebut. Yusuf Kala menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km itu sebagai hal yang kelewatan. Nanti tidak ada, pokoknya kita nggak bagus dulu. Bapak tanggapan itu kan tentang pagar laut tadi bagaimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Ya, itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena saya tidak makan sendiri. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak. Maaf ya. Oh boleh, mana? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyindir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penanaman pagar laut di Bekasi. Ia menceritakan jika pagar laut itu dahulunya adalah hutan mangrove dan zona energi PLTU untuk PLN. Seharusnya Ridwan Kamil mengetahui peristiwa ini. Rieke menantang Kang Emil memberikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, keberadaan pagar laut saat ini bukan hanya tanggung jawab kementerian, namun pemerintah Jabar harus ikut bertanggung jawab. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya.
Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo, ini negara besti, lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil, kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan. Gila. Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo. Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar. Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Nih, yang dibilang jalur air nih. Nih dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membandingkan penanganan kasus pagar laut Tangerang dan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dirinya menganggap penanganan kasus pagar laut lebih lambat dibandingkan dengan kasus mutilasi. Hal ini disampaikan Yusuf Kala di Matraman, Jakarta Timur, Senin 27 Januari 2025. Dirinya mengatakan kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30,6 km sudah sejak Agustus 2024 belum terungkap siapa pelakunya hingga saat ini. Yusuf Kala membandingkan kasus pagar laut dengan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dalam 2 hari polisi berhasil menangkap pelakunya. Menurut JK, kasus mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur diungkap kepolisian secara cepat, namun kasus pagar laut sudah sekian lama belum diketahui siapa pemiliknya. Diketahui kasus pagar laut Tangerang sudah berbulan-bulan diselidiki. Bahkan keberadaan pagar laut sudah dibongkar oleh aparat gabungan. Pembongkaran itu juga turut diawasi petinggi TNI hingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Namun meskipun sudah dibongkar, sosok dalang di balik pembangunan pagar laut itu belum diungkap oleh aparat. Yusuf Kala mengatakan negara ini termasuk kelewatan atas penyelesaian kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa dalangnya. Diketahui kasus mutilasi perempuan 30 tahun di Ngawi terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pada Kamis 23 Januari 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti penanganan kasus pagar laut sepanjang 30 km di kawasan pesisir utara, Tangerang, Banten. Yusuf Kala menyinggung sikap pemerintah yang belum dapat mengungkap siapa sosok pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang tersebut. Yusuf Kala membandingkan penanganannya dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana aparat penegak hukum dapat dengan cepat menangkap pelaku hanya dalam waktu 2 hari. Padahal berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengaku pada bulan September 2024 lalu sudah melaporkan temuan keberadaan pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, hingga kini pemerintah pusat mengerahkan petugas gabungan untuk melakukan pembongkaran, masih saja belum diketahui pemilik pagar laut tersebut. Yusuf Kala menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km itu sebagai hal yang kelewatan. Nanti tidak ada, pokoknya kita nggak bagus dulu. Bapak tanggapan sedikit Pak tentang pagar laut tadi Pak gimana? Saya kan sudah katakan tadi.
bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km dan dia tahu siapa. Ini kelewatan ini. Ya, itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena saya nggak makan sendiri. Makasih Pak JK. Terima kasih ya Pak. Maaf ya. Oh boleh, mana? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyindir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penanaman pagar laut di Bekasi. Ia menceritakan jika pagar laut itu dahulunya adalah hutan mangrove dan zona energi PLTU untuk PLN. Seharusnya Ridwan Kamil mengetahui peristiwa ini. Rieke menantang Kang Emil memberikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, keberadaan pagar laut saat ini bukan hanya tanggung jawab kementerian, namun pemerintah Jabar harus ikut bertanggung jawab. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo? Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Gila! Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo? Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar, Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Ah, nih, yang dibilang jalur air nih. Ini dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membandingkan penanganan kasus pagar laut Tangerang dan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dirinya menganggap penanganan kasus pagar laut lebih lambat dibandingkan dengan kasus mutilasi. Hal ini disampaikan Yusuf Kala di Matraman, Jakarta Timur, Senin 27 Januari 2025. Dirinya mengatakan kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30,6 km sudah sejak Agustus 2024 belum terungkap siapa pelakunya hingga saat ini. Yusuf Kala membandingkan kasus pagar laut dengan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dalam 2 hari polisi berhasil menangkap pelakunya. Menurut JK, kasus mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur diungkap kepolisian secara cepat, namun kasus pagar laut sudah sekian lama belum diketahui siapa pemiliknya. Diketahui kasus pagar laut Tangerang sudah berbulan-bulan diselidiki. Bahkan keberadaan pagar laut sudah dibongkar oleh aparat gabungan. Pembongkaran itu juga turut diawasi petinggi TNI hingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Namun meskipun sudah dibongkar, sosok dalang di balik pembangunan pagar laut itu belum diungkap oleh aparat.
Yusuf Kala mengatakan negara ini termasuk kelewatan atas penyelesaian kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa dalangnya. Diketahui kasus mutilasi perempuan 30 tahun di Ngawi terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pada Kamis 23 Januari 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti penanganan kasus pagar laut sepanjang 30 km di kawasan pesisir utara, Tangerang, Banten. Yusuf Kala menyinggung sikap pemerintah yang belum dapat mengungkap siapa sosok pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang tersebut. Yusuf Kala membandingkan penanganannya dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana aparat penegak hukum dapat dengan cepat menangkap pelaku hanya dalam waktu 2 hari. Padahal berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengaku pada bulan September 2024 lalu sudah melaporkan temuan keberadaan pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, hingga kini pemerintah pusat mengerahkan petugas gabungan untuk melakukan pembongkaran, masih saja belum diketahui pemilik pagar laut tersebut. Yusuf Kala menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km itu sebagai hal yang kelewatan. Nanti kita pokoknya kita nggak bagus bro. Bapak, tanggapan itu kan tentang pagar laut tadi bagaimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Ya, itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena saya udah makan sendiri. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih ya Pak. Maaf ya. Oh, boleh. Mana? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyindir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penanaman pagar laut di Bekasi. Ia menceritakan jika pagar laut itu dahulunya adalah hutan mangrove dan zona energi PLTU untuk PLN. Seharusnya Ridwan Kamil mengetahui peristiwa ini. Rieke menantang Kang Emil memberikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, keberadaan pagar laut saat ini bukan hanya tanggung jawab kementerian, namun pemerintah Jabar harus ikut bertanggung jawab. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo, ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Gila! Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo? Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar, Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Ah, nih yang dibilang jalur air nih.
Ini dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membandingkan penanganan kasus pagar laut Tangerang dan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dirinya menganggap penanganan kasus pagar laut lebih lambat dibandingkan dengan kasus mutilasi. Hal ini disampaikan Yusuf Kala di Matraman, Jakarta Timur, Senin 27 Januari 2025. Dirinya mengatakan kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30,6 km sudah sejak Agustus 2024 belum terungkap siapa pelakunya hingga saat ini. Yusuf Kala membandingkan kasus pagar laut dengan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dalam 2 hari polisi berhasil menangkap pelakunya. Menurut JK, kasus mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur diungkap kepolisian secara cepat, namun kasus pagar laut sudah sekian lama belum diketahui siapa pemiliknya. Diketahui kasus pagar laut Tangerang sudah berbulan-bulan diselidiki. Bahkan keberadaan pagar laut sudah dibongkar oleh aparat gabungan. Pembongkaran itu juga turut diawasi petinggi TNI hingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Namun meskipun sudah dibongkar, sosok dalang di balik pembangunan pagar laut itu belum diungkap oleh aparat. Yusuf Kala mengatakan negara ini termasuk kelewatan atas penyelesaian kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa dalangnya. Diketahui kasus mutilasi perempuan 30 tahun di Ngawi terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pada Kamis 23 Januari 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti penanganan kasus pagar laut sepanjang 30 km di kawasan pesisir utara, Tangerang, Banten. Yusuf Kala menyinggung sikap pemerintah yang belum dapat mengungkap siapa sosok pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang tersebut. Yusuf Kala membandingkan penanganannya dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana aparat penegak hukum dapat dengan cepat menangkap pelaku hanya dalam waktu 2 hari. Padahal berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengaku pada bulan September 2024 lalu sudah melaporkan temuan keberadaan pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, hingga kini pemerintah pusat mengerahkan petugas gabungan untuk melakukan pembongkaran, masih saja belum diketahui pemilik pagar laut tersebut. Yusuf Kala menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km itu sebagai hal yang kelewatan. Nanti kita atur, pokoknya kita nggak bagus dulu. Bapak, tanggapan sedikit Pak tentang pagar laut tadi Pak gimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Ya, itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena saya makan sendiri. Makasih Pak JK. Terima kasih ya Pak. Maaf ya. Oh boleh. Mana? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyindir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penanaman pagar laut di Bekasi. Ia menceritakan jika pagar laut itu dahulunya adalah hutan mangrove
dan zona energi PLTU untuk PLN. Seharusnya Ridwan Kamil mengetahui peristiwa ini. Rike menantang Kang Emil memberikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, keberadaan pagar laut saat ini bukan hanya tanggung jawab kementerian, namun pemerintah Jabar harus ikut bertanggung jawab. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo, ini negara besti, lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil, kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan. Gila. Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo. Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar, Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Nih, yang dibilang jalur air nih. Ini dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membandingkan penanganan kasus pagar laut Tangerang dan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dirinya menganggap penanganan kasus pagar laut lebih lambat dibandingkan dengan kasus mutilasi. Hal ini disampaikan Yusuf Kala di Matraman, Jakarta Timur, Senin 27 Januari 2025. Dirinya mengatakan kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30,6 km sudah sejak Agustus 2024 belum terungkap siapa pelakunya hingga saat ini. Yusuf Kala membandingkan kasus pagar laut dengan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dalam 2 hari polisi berhasil menangkap pelakunya. Menurut JK, kasus mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur diungkap kepolisian secara cepat, namun kasus pagar laut sudah sekian lama belum diketahui siapa pemiliknya. Diketahui kasus pagar laut Tangerang sudah berbulan-bulan diselidiki. Bahkan keberadaan pagar laut sudah dibongkar oleh aparat gabungan. Pembongkaran itu juga turut diawasi petinggi TNI hingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Namun meskipun sudah dibongkar, sosok dalang di balik pembangunan pagar laut itu belum diungkap oleh aparat. Yusuf Kala mengatakan negara ini termasuk kelewatan atas penyelesaian kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa dalangnya. Diketahui kasus mutilasi perempuan 30 tahun di Ngawi terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pada Kamis 23 Januari 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti penanganan kasus pagar laut sepanjang 30 km di kawasan pesisir utara, Tangerang, Banten. Yusuf Kala menyinggung sikap pemerintah yang belum dapat mengungkap siapa sosok pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang tersebut. Yusuf Kala membandingkan penanganannya dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana aparat penegak hukum dapat dengan cepat menangkap pelaku hanya dalam waktu 2 hari. Padahal berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu.
Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengaku pada bulan September 2024 lalu sudah melaporkan temuan keberadaan pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, hingga kini pemerintah pusat mengerahkan petugas gabungan untuk melakukan pembongkaran, masih saja belum diketahui pemilik pagar laut tersebut. Yusuf Kala menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km itu sebagai hal yang kelewatan. Nanti tidak ada, pokoknya kita nggak bagus dulu. Bapak tanggapan sedikit Pak tentang pagar laut tadi Pak gimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Ya, itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena saya tidak makan sendiri. Banyak makasih banyak. Terima kasih ya Pak. Maaf ya. Oh boleh. Mana? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyindir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penanaman pagar laut di Bekasi. Ia menceritakan jika pagar laut itu dahulunya adalah hutan mangrove dan zona energi PLTU untuk PLN. Seharusnya Ridwan Kamil mengetahui peristiwa ini. Rieke menantang Kang Emil memberikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, keberadaan pagar laut saat ini bukan hanya tanggung jawab kementerian, namun pemerintah Jabar harus ikut bertanggung jawab. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo, ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Gila. Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo, jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar, Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Nih, yang dibilang jalur air nih. Ini dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membandingkan penanganan kasus pagar laut Tangerang dan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dirinya menganggap penanganan kasus pagar laut lebih lambat dibandingkan dengan kasus mutilasi.
Hal ini disampaikan Yusuf Kala di Matraman, Jakarta Timur, Senin 27 Januari 2025. Dirinya mengatakan kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30,6 km sudah sejak Agustus 2024 belum terungkap siapa pelakunya hingga saat ini. Yusuf Kala membandingkan kasus pagar laut dengan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dalam 2 hari polisi berhasil menangkap pelakunya. Menurut JK, kasus mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur diungkap kepolisian secara cepat, namun kasus pagar laut sudah sekian lama belum diketahui siapa pemiliknya. Diketahui kasus pagar laut Tangerang sudah berbulan-bulan diselidiki. Bahkan keberadaan pagar laut sudah dibongkar oleh aparat gabungan. Pembongkaran itu juga turut diawasi petinggi TNI hingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Namun meskipun sudah dibongkar, sosok dalang di balik pembangunan pagar laut itu belum diungkap oleh aparat. Yusuf Kala mengatakan negara ini termasuk kelewatan atas penyelesaian kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa dalangnya. Diketahui kasus mutilasi perempuan 30 tahun di Ngawi terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pada Kamis 23 Januari 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti penanganan kasus pagar laut sepanjang 30 km di kawasan pesisir utara, Tangerang, Banten. Yusuf Kala menyinggung sikap pemerintah yang belum dapat mengungkap siapa sosok pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang tersebut. Yusuf Kala membandingkan penanganannya dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana aparat penegak hukum dapat dengan cepat menangkap pelaku hanya dalam waktu 2 hari. Padahal berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengaku pada bulan September 2024 lalu sudah melaporkan temuan keberadaan pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, hingga kini pemerintah pusat mengerahkan petugas gabungan untuk melakukan pembongkaran, masih saja belum diketahui pemilik pagar laut tersebut. Yusuf Kala menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km itu sebagai hal yang kelewatan. Nanti tidak ada, pokoknya kita nggak bagus dulu. Bapak tanggapan itu kan tentang pagar laut tadi bagaimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Ya, itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena saya tidak makan sendiri. Makasih banyak. Terima kasih ya Pak. Maaf ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyindir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penanaman pagar laut di Bekasi. Ia menceritakan jika pagar laut itu dahulunya adalah hutan mangrove dan zona energi PLTU untuk PLN. Seharusnya Ridwan Kamil mengetahui peristiwa ini. Rieke menantang Kang Emil memberikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, keberadaan pagar laut saat ini bukan hanya tanggung jawab kementerian, namun pemerintah Jabar harus ikut bertanggung jawab. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo,
Kamil, kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Gila! Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo? Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar, Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Ah, nih, yang dibilang jalur air nih. Ini dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membandingkan penanganan kasus pagar laut Tangerang dan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dirinya menganggap penanganan kasus pagar laut lebih lambat dibandingkan dengan kasus mutilasi. Hal ini disampaikan Yusuf Kala di Matraman, Jakarta Timur, Senin 27 Januari 2025. Dirinya mengatakan kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30,6 km sudah sejak Agustus 2024 belum terungkap siapa pelakunya hingga saat ini. Yusuf Kala membandingkan kasus pagar laut dengan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dalam 2 hari polisi berhasil menangkap pelakunya. Menurut JK, kasus mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur diungkap kepolisian secara cepat, namun kasus pagar laut sudah sekian lama belum diketahui siapa pemiliknya. Diketahui kasus pagar laut Tangerang sudah berbulan-bulan diselidiki. Bahkan keberadaan pagar laut sudah dibongkar oleh aparat gabungan. Pembongkaran itu juga turut diawasi petinggi TNI hingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Namun meskipun sudah dibongkar, sosok dalang di balik pembangunan pagar laut itu belum diungkap oleh aparat. Yusuf Kala mengatakan negara ini termasuk kelewatan atas penyelesaian kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa dalangnya. Diketahui kasus mutilasi perempuan 30 tahun di Ngawi terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pada Kamis 23 Januari 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti penanganan kasus pagar laut sepanjang 30 km di kawasan pesisir utara, Tangerang, Banten. Yusuf Kala menyinggung sikap pemerintah yang belum dapat mengungkap siapa sosok pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang tersebut. Yusuf Kala membandingkan penanganannya dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana aparat penegak hukum dapat dengan cepat menangkap pelaku hanya dalam waktu 2 hari. Padahal berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengaku pada bulan September 2024 lalu sudah melaporkan temuan keberadaan pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, hingga kini pemerintah pusat mengerahkan petugas gabungan untuk melakukan pembongkaran, masih saja belum diketahui pemilik pagar laut tersebut. Yusuf Kala menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km itu sebagai hal yang kelewatan. Nanti pokoknya kita nggak bagus dulu. Bapak tanggapan sedikit Pak tentang pagar laut tadi Pak gimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Ya, itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena saya nggak makan sendiri. Makasih banyak Kak. Terima kasih ya Pak. Maaf ya. Oh boleh. Mana?
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyindir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penanaman pagar laut di Bekasi. Ia menceritakan jika pagar laut itu dahulunya adalah hutan mangrove dan zona energi PLTU untuk PLN. Seharusnya Ridwan Kamil mengetahui peristiwa ini. Rieke menantang Kang Emil memberikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, keberadaan pagar laut saat ini bukan hanya tanggung jawab kementerian, namun pemerintah Jabar harus ikut bertanggung jawab. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo, ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Gila! Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo? Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar, Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Nih, yang dibilang jalur air nih. Ini dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membandingkan penanganan kasus pagar laut Tangerang dan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dirinya menganggap penanganan kasus pagar laut lebih lambat dibandingkan dengan kasus mutilasi. Hal ini disampaikan Yusuf Kala di Matraman, Jakarta Timur, Senin 27 Januari 2025. Dirinya mengatakan kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30,6 km sudah sejak Agustus 2024 belum terungkap siapa pelakunya hingga saat ini. Yusuf Kala membandingkan kasus pagar laut dengan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dalam 2 hari polisi berhasil menangkap pelakunya. Menurut JK, kasus mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur diungkap kepolisian secara cepat, namun kasus pagar laut sudah sekian lama belum diketahui siapa pemiliknya. Diketahui kasus pagar laut Tangerang sudah berbulan-bulan diselidiki. Bahkan keberadaan pagar laut sudah dibongkar oleh aparat gabungan. Pembongkaran itu juga turut diawasi petinggi TNI hingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Namun meskipun sudah dibongkar, sosok dalang di balik pembangunan pagar laut itu belum diungkap oleh aparat. Yusuf Kala mengatakan negara ini termasuk kelewatan atas penyelesaian kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa dalangnya. Diketahui kasus mutilasi perempuan 30 tahun di Ngawi terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pada Kamis 23 Januari 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti penanganan kasus pagar laut sepanjang 30 km di kawasan pesisir utara, Tangerang, Banten. Yusuf Kala menyinggung sikap pemerintah yang belum dapat mengungkap siapa sosok pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang tersebut. Yusuf Kala membandingkan penanganannya dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana aparat penegak hukum dapat dengan cepat menangkap pelaku hanya dalam waktu 2 hari. Padahal berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengaku pada bulan September 2024 lalu sudah melaporkan temuan keberadaan pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, hingga kini pemerintah pusat mengerahkan petugas gabungan untuk melakukan pembongkaran, masih saja belum diketahui pemilik pagar laut tersebut. Yusuf Kala menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km itu sebagai hal yang kelewatan. Nanti kita pokoknya kita nggak bagus bro. Bapak tanggapan itu kan tentang pagar laut tadi Pak gimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Ya, itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena saya nggak makan sendiri. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih ya Pak. Maaf ya. Oh, boleh. Mana? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyindir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penanaman pagar laut di Bekasi. Ia menceritakan jika pagar laut itu dahulunya adalah hutan mangrove dan zona energi PLTU untuk PLN. Seharusnya Ridwan Kamil mengetahui peristiwa ini. Rieke menantang Kang Emil memberikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, keberadaan pagar laut saat ini bukan hanya tanggung jawab kementerian, namun pemerintah Jabar harus ikut bertanggung jawab. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo, ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Gila! Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo? Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar. Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Ah, nih, yang dibilang jalur air nih. Nih dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membandingkan penanganan kasus pagar laut Tangerang dan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dirinya menganggap penanganan kasus pagar laut lebih lambat dibandingkan dengan kasus mutilasi. Hal ini disampaikan Yusuf Kala di Matraman, Jakarta Timur, Senin 27 Januari 2025. Dirinya mengatakan kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30,6 km sudah sejak Agustus 2024 belum terungkap siapa pelakunya hingga saat ini. Yusuf Kala membandingkan kasus pagar laut dengan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dalam 2 hari polisi berhasil menangkap pelakunya. Menurut JK, kasus mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur diungkap kepolisian secara cepat, namun kasus pagar laut sudah sekian lama belum diketahui siapa pemiliknya. Diketahui kasus pagar laut Tangerang sudah berbulan-bulan diselidiki. Bahkan keberadaan pagar laut sudah dibongkar oleh aparat gabungan. Pembongkaran itu juga turut diawasi petinggi TNI hingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Namun meskipun sudah dibongkar, sosok dalang di balik pembangunan pagar laut itu belum diungkap oleh aparat. Yusuf Kala mengatakan negara ini termasuk kelewatan atas penyelesaian kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa dalangnya. Diketahui kasus mutilasi perempuan 30 tahun di Ngawi terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi berhasil menangkap pelaku. Diketahui pemilik pagar laut tersebut. Yusuf Kala menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km itu sebagai hal yang kelewatan. Nanti kita pokoknya kita nggak bagus dulu. Bapak tanggapan itu kan tentang pagar laut tadi bagaimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Ya, itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena saya nggak makan sendiri. Makasih banyak Kak. Terima kasih ya Pak. Maaf ya. Oh boleh, mana? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyindir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penanaman pagar laut di Bekasi. Ia menceritakan jika pagar laut itu dahulunya adalah hutan mangrove dan zona energi PLTU untuk PLN. Seharusnya Ridwan Kamil mengetahui peristiwa ini. Rieke menantang Kang Emil memberikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, keberadaan pagar laut saat ini bukan hanya tanggung jawab kementerian, namun pemerintah Jabar harus ikut bertanggung jawab. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo, ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Gila! Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo? Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar. Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Nih.
Nih, yang dibilang jalur air nih. Nih dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membandingkan penanganan kasus pagar laut Tangerang dan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dirinya menganggap penanganan kasus pagar laut lebih lambat dibandingkan dengan kasus mutilasi. Hal ini disampaikan Yusuf Kala di Matraman, Jakarta Timur, Senin 27 Januari 2025. Dirinya mengatakan kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30,6 km sudah sejak Agustus 2024 belum terungkap siapa pelakunya hingga saat ini. Yusuf Kala membandingkan kasus pagar laut dengan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dalam 2 hari polisi berhasil menangkap pelakunya. Menurut JK, kasus mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur diungkap kepolisian secara cepat, namun kasus pagar laut sudah sekian lama belum diketahui siapa pemiliknya. Diketahui kasus pagar laut Tangerang sudah berbulan-bulan diselidiki. Bahkan keberadaan pagar laut sudah dibongkar oleh aparat gabungan. Pembongkaran itu juga turut diawasi petinggi TNI hingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Namun meskipun sudah dibongkar, sosok dalang di balik pembangunan pagar laut itu belum diungkap oleh aparat. Yusuf Kala mengatakan negara ini termasuk kelewatan atas penyelesaian kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa dalangnya. Diketahui kasus mutilasi perempuan 30 tahun di Ngawi terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pada Kamis 23 Januari 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti penanganan kasus pagar laut sepanjang 30 km di kawasan pesisir utara, Tangerang, Banten. Yusuf Kala menyinggung sikap pemerintah yang belum dapat mengungkap siapa sosok pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang tersebut. Yusuf Kala membandingkan penanganannya dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana aparat penegak hukum dapat dengan cepat menangkap pelaku hanya dalam waktu 2 hari. Padahal berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengaku pada bulan September 2024 lalu sudah melaporkan temuan keberadaan pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, hingga kini pemerintah pusat mengerahkan petugas gabungan untuk melakukan pembongkaran, masih saja belum diketahui pemilik pagar laut tersebut. Yusuf Kala menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km itu sebagai hal yang kelewatan. Nanti pokoknya kita nggak bagus dulu. Bapak tanggapan sedikit Pak tentang pagar laut tadi Pak gimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Cukup ya. Itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena saya makan sendiri. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih ya Pak. Maaf ya. Oh boleh, mana? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan?
Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyindir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penanaman pagar laut di Bekasi. Ia menceritakan jika pagar laut itu dahulunya adalah hutan mangrove dan zona energi PLTU untuk PLN. Seharusnya Ridwan Kamil mengetahui peristiwa ini. Rieke menantang Kang Emil memberikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, keberadaan pagar laut saat ini bukan hanya tanggung jawab kementerian, namun pemerintah Jabar harus ikut bertanggung jawab. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat. Ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo, ini negara besti, lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil, kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan. Gila. Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo. Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar. Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Ah, nih, yang dibilang jalur air nih. Nih dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membandingkan penanganan kasus pagar laut Tangerang dan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dirinya menganggap penanganan kasus pagar laut lebih lambat dibandingkan dengan kasus mutilasi. Hal ini disampaikan Yusuf Kala di Matraman, Jakarta Timur, Senin 27 Januari 2025. Dirinya mengatakan kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30,6 km sudah sejak Agustus 2024 belum terungkap siapa pelakunya hingga saat ini. Yusuf Kala membandingkan kasus pagar laut dengan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dalam 2 hari polisi berhasil menangkap pelakunya. Menurut JK, kasus mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur diungkap kepolisian secara cepat, namun kasus pagar laut sudah sekian lama belum diketahui siapa pemiliknya. Diketahui kasus pagar laut Tangerang sudah berbulan-bulan diselidiki. Bahkan keberadaan pagar laut sudah dibongkar oleh aparat gabungan. Pembongkaran itu juga turut diawasi petinggi TNI hingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Namun meskipun sudah dibongkar, sosok dalang di balik pembangunan pagar laut itu belum diungkap oleh aparat. Yusuf Kala mengatakan negara ini termasuk kelewatan atas penyelesaian kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa dalangnya. Diketahui kasus mutilasi perempuan 30 tahun di Ngawi terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pada Kamis 23 Januari 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti penanganan kasus pagar laut sepanjang 30 km di kawasan pesisir utara, Tangerang, Banten. Yusuf Kala menyinggung sikap pemerintah yang belum dapat mengungkap siapa sosok pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang tersebut. Yusuf Kala membandingkan penanganannya dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana aparat penegak hukum dapat dengan cepat menangkap pelaku hanya dalam waktu 2 hari.
Padahal berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengaku pada bulan September 2024 lalu sudah melaporkan temuan keberadaan pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, hingga kini pemerintah pusat mengerahkan petugas gabungan untuk melakukan pembongkaran, masih saja belum diketahui pemilik pagar laut tersebut. Yusuf Kala menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km itu sebagai hal yang kelewatan. Nanti kita atur. Pokoknya kita nggak bagus dulu. Bapak tanggapan itu kan tentang pagar laut tadi Pak gimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Ya, itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena saya tidak makan sendiri. Makasih Pak JK. Terima kasih ya Pak. Maaf ya. Oh, boleh. Mana? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyindir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penanaman pagar laut di Bekasi. Ia menceritakan jika pagar laut itu dahulunya adalah hutan mangrove dan zona energi PLTU untuk PLN. Seharusnya Ridwan Kamil mengetahui peristiwa ini. Rieke menantang Kang Emil memberikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, keberadaan pagar laut saat ini bukan hanya tanggung jawab kementerian, namun pemerintah Jabar harus ikut bertanggung jawab. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo, ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Gila! Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo? Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar. Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Ah, nih, yang dibilang jalur air nih. Ini dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membandingkan penanganan kasus pagar laut Tangerang dan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dirinya menganggap penanganan kasus pagar laut lebih lambat dibandingkan dengan kasus mutilasi.
Hal ini disampaikan Yusuf Kala di Matraman, Jakarta Timur, Senin 27 Januari 2025. Dirinya mengatakan kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30,6 km sudah sejak Agustus 2024 belum terungkap siapa pelakunya hingga saat ini. Yusuf Kala membandingkan kasus pagar laut dengan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dalam 2 hari polisi berhasil menangkap pelakunya. Menurut JK, kasus mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur diungkap kepolisian secara cepat, namun kasus pagar laut sudah sekian lama belum diketahui siapa pemiliknya. Diketahui kasus pagar laut Tangerang sudah berbulan-bulan diselidiki. Bahkan keberadaan pagar laut sudah dibongkar oleh aparat gabungan. Pembongkaran itu juga turut diawasi petinggi TNI hingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Namun meskipun sudah dibongkar, sosok dalang di balik pembangunan pagar laut itu belum diungkap oleh aparat. Yusuf Kala mengatakan negara ini termasuk kelewatan atas penyelesaian kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa dalangnya. Diketahui kasus mutilasi perempuan 30 tahun di Ngawi terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pada Kamis 23 Januari 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti penanganan kasus pagar laut sepanjang 30 km di kawasan pesisir utara, Tangerang, Banten. Yusuf Kala menyinggung sikap pemerintah yang belum dapat mengungkap siapa sosok pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang tersebut. Yusuf Kala membandingkan penanganannya dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana aparat penegak hukum dapat dengan cepat menangkap pelaku hanya dalam waktu 2 hari. Padahal berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengaku pada bulan September 2024 lalu sudah melaporkan temuan keberadaan pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, hingga kini pemerintah pusat mengerahkan petugas gabungan untuk melakukan pembongkaran, masih saja belum diketahui pemilik pagar laut tersebut. Yusuf Kala menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km itu sebagai hal yang kelewatan. Nanti pokoknya kita nggak bagus dulu. Bapak, tanggapan sedikit Pak tentang pagar laut tadi Pak gimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Ya, itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena saya sudah makan sendiri. Makasih banyak Kak. Terima kasih ya Pak. Maaf ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyindir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penanaman pagar laut di Bekasi. Ia menceritakan jika pagar laut itu dahulunya adalah hutan mangrove dan zona energi PLTU untuk PLN. Seharusnya Ridwan Kamil mengetahui peristiwa ini. Rieke menantang Kang Emil memberikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, keberadaan pagar laut saat ini bukan hanya tanggung jawab kementerian, namun pemerintah Jabar harus ikut bertanggung jawab. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo,
Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Gila! Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo? Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar. Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Ah, nih, yang dibilang jalur air nih. Nih dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membandingkan penanganan kasus pagar laut Tangerang dan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dirinya menganggap penanganan kasus pagar laut lebih lambat dibandingkan dengan kasus mutilasi. Hal ini disampaikan Yusuf Kala di Matraman, Jakarta Timur, Senin 27 Januari 2025. Dirinya mengatakan kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30,6 km sudah sejak Agustus 2024 belum terungkap siapa pelakunya hingga saat ini. Yusuf Kala membandingkan kasus pagar laut dengan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dalam 2 hari polisi berhasil menangkap pelakunya. Menurut JK, kasus mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur diungkap kepolisian secara cepat, namun kasus pagar laut sudah sekian lama belum diketahui siapa pemiliknya. Diketahui kasus pagar laut Tangerang sudah berbulan-bulan diselidiki. Bahkan keberadaan pagar laut sudah dibongkar oleh aparat gabungan. Pembongkaran itu juga turut diawasi petinggi TNI hingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Namun meskipun sudah dibongkar, sosok dalang di balik pembangunan pagar laut itu belum diungkap oleh aparat. Yusuf Kala mengatakan negara ini termasuk kelewatan atas penyelesaian kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa dalangnya. Diketahui kasus mutilasi perempuan 30 tahun di Ngawi terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pada Kamis 23 Januari 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti penanganan kasus pagar laut sepanjang 30 km di kawasan pesisir utara, Tangerang, Banten. Yusuf Kala menyinggung sikap pemerintah yang belum dapat mengungkap siapa sosok pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang tersebut. Yusuf Kala membandingkan penanganannya dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana aparat penegak hukum dapat dengan cepat menangkap pelaku hanya dalam waktu 2 hari. Padahal berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengaku pada bulan September 2024 lalu sudah melaporkan temuan keberadaan pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, hingga kini pemerintah pusat mengerahkan petugas gabungan untuk melakukan pembongkaran, masih saja belum diketahui pemilik pagar laut tersebut. Yusuf Kala menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km itu sebagai hal yang kelewatan. Nanti tidak ada, pokoknya kita nggak bagus dulu. Bapak tanggapan sedikit Pak tentang pagar laut tadi Pak gimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Ya, itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena saya sudah makan sendiri. Makasih banyak Kak. Terima kasih ya Pak.
Ya. Oh boleh, mana? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyindir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penanaman pagar laut di Bekasi. Ia menceritakan jika pagar laut itu dahulunya adalah hutan mangrove dan zona energi PLTU untuk PLN. Seharusnya Ridwan Kamil mengetahui peristiwa ini. Rieke menantang Kang Emil memberikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, keberadaan pagar laut saat ini bukan hanya tanggung jawab kementerian, namun pemerintah Jabar harus ikut bertanggung jawab. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo? Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Gila! Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo? Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar. Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Nih, yang dibilang jalur air nih. Ini dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membandingkan penanganan kasus pagar laut Tangerang dan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dirinya menganggap penanganan kasus pagar laut lebih lambat dibandingkan dengan kasus mutilasi. Hal ini disampaikan Yusuf Kala di Matraman, Jakarta Timur, Senin 27 Januari 2025. Dirinya mengatakan kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30,6 km sudah sejak Agustus 2024 belum terungkap siapa pelakunya hingga saat ini. Yusuf Kala membandingkan kasus pagar laut dengan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dalam 2 hari polisi berhasil menangkap pelakunya. Menurut JK, kasus mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur diungkap kepolisian secara cepat, namun kasus pagar laut sudah sekian lama belum diketahui siapa pemiliknya. Diketahui kasus pagar laut Tangerang sudah berbulan-bulan diselidiki. Bahkan keberadaan pagar laut sudah dibongkar oleh aparat gabungan. Pembongkaran itu juga turut diawasi petinggi TNI hingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Namun meskipun sudah dibongkar, sosok dalang di balik pembangunan pagar laut itu belum diungkap oleh aparat. Yusuf Kala mengatakan negara ini termasuk kelewatan atas penyelesaian kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa dalangnya. Diketahui kasus mutilasi perempuan 30 tahun di Ngawi terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pada Kamis 23 Januari 2025.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti penanganan kasus pagar laut sepanjang 30 km di kawasan pesisir utara, Tangerang, Banten. Yusuf Kala menyinggung sikap pemerintah yang belum dapat mengungkap siapa sosok pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang tersebut. Yusuf Kala membandingkan penanganannya dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana aparat penegak hukum dapat dengan cepat menangkap pelaku hanya dalam waktu 2 hari. Padahal berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengaku pada bulan September 2024 lalu sudah melaporkan temuan keberadaan pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, hingga kini pemerintah pusat mengerahkan petugas gabungan untuk melakukan pembongkaran, masih saja belum diketahui pemilik pagar laut tersebut. Yusuf Kala menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km itu sebagai hal yang kelewatan. Nanti tidak ada, pokoknya kita nggak bagus dulu. Bapak tanggapannya sedikit Pak tentang pagar laut tadi Pak gimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Ya, itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena saya tidak makan sendiri. Makasih banyak. Terima kasih ya Pak. Maaf ya. Oh boleh, mana? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyindir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penanaman pagar laut di Bekasi. Ia menceritakan jika pagar laut itu dahulunya adalah hutan mangrove dan zona energi PLTU untuk PLN. Seharusnya Ridwan Kamil mengetahui peristiwa ini. Rieke menantang Kang Emil memberikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, keberadaan pagar laut saat ini bukan hanya tanggung jawab kementerian, namun pemerintah Jabar harus ikut bertanggung jawab. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo? Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Gila! Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo? Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar, Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Nih, yang dibilang jalur air nih. Ini dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membandingkan penanganan kasus pagar laut Tangerang dan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dirinya menganggap penanganan kasus pagar laut lebih lambat dibandingkan dengan kasus mutilasi. Hal ini disampaikan Yusuf Kala di Matraman, Jakarta Timur, Senin 27 Januari 2025. Dirinya mengatakan kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30,6 km sudah sejak Agustus 2024 belum terungkap siapa pelakunya hingga saat ini. Yusuf Kala membandingkan kasus pagar laut dengan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dalam 2 hari polisi berhasil menangkap pelakunya. Menurut JK, kasus mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur diungkap kepolisian secara cepat, namun kasus pagar laut sudah sekian lama belum diketahui siapa pemiliknya. Diketahui kasus pagar laut Tangerang sudah berbulan-bulan diselidiki. Bahkan keberadaan pagar laut sudah dibongkar oleh aparat gabungan. Pembongkaran itu juga turut diawasi petinggi TNI hingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Namun meskipun sudah dibongkar, sosok dalang di balik pembangunan pagar laut itu belum diungkap oleh aparat. Yusuf Kala mengatakan negara ini termasuk kelewatan atas penyelesaian kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa dalangnya. Diketahui kasus mutilasi perempuan 30 tahun di Ngawi terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pada Kamis 23 Januari 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti penanganan kasus pagar laut sepanjang 30 km di kawasan pesisir utara, Tangerang, Banten. Yusuf Kala menyinggung sikap pemerintah yang belum dapat mengungkap siapa sosok pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang tersebut. Yusuf Kala membandingkan penanganannya dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana aparat penegak hukum dapat dengan cepat menangkap pelaku hanya dalam waktu 2 hari. Padahal berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengaku pada bulan September 2024 lalu sudah melaporkan temuan keberadaan pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, hingga kini pemerintah pusat mengerahkan petugas gabungan untuk melakukan pembongkaran, masih saja belum diketahui pemilik pagar laut tersebut. Yusuf Kala menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km itu sebagai hal yang kelewatan. Nanti kita atur, pokoknya kita nggak bagus dulu. Bapak, tanggapan sedikit Pak tentang pagar laut tadi Pak gimana? Saya sudah katakan tadi. Bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Cukup ya. Itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena saya nggak makan sendiri. Makasih banyak Kak. Terima kasih ya Pak. Maaf ya. Oh boleh. Mana? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyindir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penanaman pagar laut di Bekasi. Ia menceritakan jika pagar laut itu dahulunya adalah hutan mangrove dan zona energi PLTU untuk PLN. Seharusnya Ridwan Kamil mengetahui peristiwa ini. Rieke menantang Kang Emil memberikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, keberadaan pagar laut saat ini bukan hanya tanggung jawab kementerian, namun pemerintah Jabar harus ikut bertanggung jawab. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
Serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo, ini negara besti, lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil, kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan. Gila. Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo. Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar. Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Nih, yang dibilang jalur air nih. Ini dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membandingkan penanganan kasus pagar laut Tangerang dan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dirinya menganggap penanganan kasus pagar laut lebih lambat dibandingkan dengan kasus mutilasi. Hal ini disampaikan Yusuf Kala di Matraman, Jakarta Timur, Senin 27 Januari 2025. Dirinya mengatakan kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30,6 km sudah sejak Agustus 2024 belum terungkap siapa pelakunya hingga saat ini. Yusuf Kala membandingkan kasus pagar laut dengan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dalam 2 hari polisi berhasil menangkap pelakunya. Menurut JK, kasus mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur diungkap kepolisian secara cepat, namun kasus pagar laut sudah sekian lama belum diketahui siapa pemiliknya. Diketahui kasus pagar laut Tangerang sudah berbulan-bulan diselidiki. Bahkan keberadaan pagar laut sudah dibongkar oleh aparat gabungan. Pembongkaran itu juga turut diawasi petinggi TNI hingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Namun meskipun sudah dibongkar, sosok dalang di balik pembangunan pagar laut itu belum diungkap oleh aparat. Yusuf Kala mengatakan negara ini termasuk kelewatan atas penyelesaian kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa dalangnya. Diketahui kasus mutilasi perempuan 30 tahun di Ngawi terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pada Kamis 23 Januari 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti penanganan kasus pagar laut sepanjang 30 km di kawasan pesisir utara, Tangerang, Banten. Yusuf Kala menyinggung sikap pemerintah yang belum dapat mengungkap siapa sosok pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang tersebut. Yusuf Kala membandingkan penanganannya dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana aparat penegak hukum dapat dengan cepat menangkap pelaku hanya dalam waktu 2 hari. Padahal berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengaku pada bulan September 2024 lalu sudah melaporkan temuan keberadaan pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, hingga kini pemerintah pusat mengerahkan petugas gabungan untuk melakukan pembongkaran, masih saja belum diketahui pemilik pagar laut tersebut. Yusuf Kala menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km itu sebagai hal yang kelewatan. Nanti tidak ada, pokoknya kita nggak bagus dulu.
Bapak tanggapan segitu Pak tentang pagar laut tadi Pak gimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Ya, itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena kita makan sendiri. Banyak makasih banyak. Terima kasih ya Pak. Maaf ya. Oh boleh. Mana? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyindir mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal penanaman pagar laut di Bekasi. Ia menceritakan jika pagar laut itu dahulunya adalah hutan mangrove dan zona energi PLTU untuk PLN. Seharusnya Ridwan Kamil mengetahui peristiwa ini. Rieke menantang Kang Emil memberikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, keberadaan pagar laut saat ini bukan hanya tanggung jawab kementerian, namun pemerintah Jabar harus ikut bertanggung jawab. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo, ini negara, Besti. Lu nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan? Gila. Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo. Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar. Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Nih, yang dibilang jalur air nih. Ini dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala membandingkan penanganan kasus pagar laut Tangerang dan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dirinya menganggap penanganan kasus pagar laut lebih lambat dibandingkan dengan kasus mutilasi. Hal ini disampaikan Yusuf Kala di Matraman, Jakarta Timur, Senin 27 Januari 2025. Dirinya mengatakan kasus pagar laut di Tangerang sepanjang 30,6 km sudah sejak Agustus 2024 belum terungkap siapa pelakunya hingga saat ini. Yusuf Kala membandingkan kasus pagar laut dengan mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur. Dalam 2 hari polisi berhasil menangkap pelakunya. Menurut JK, kasus mutilasi wanita di Ngawi, Jawa Timur diungkap kepolisian secara cepat, namun kasus pagar laut sudah sekian lama belum diketahui siapa pemiliknya. Diketahui kasus pagar laut Tangerang sudah berbulan-bulan diselidiki.
Bahkan keberadaan pagar laut sudah dibongkar oleh aparat gabungan. Pembongkaran itu juga turut diawasi petinggi TNI hingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Namun meskipun sudah dibongkar, sosok dalang di balik pembangunan pagar laut itu belum diungkap oleh aparat. Yusuf Kala mengatakan negara ini termasuk kelewatan atas penyelesaian kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa dalangnya. Diketahui kasus mutilasi perempuan 30 tahun di Ngawi terjadi pada Sabtu 25 Januari 2025 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pada Kamis 23 Januari 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti penanganan kasus pagar laut sepanjang 30 km di kawasan pesisir utara, Tangerang, Banten. Yusuf Kala menyinggung sikap pemerintah yang belum dapat mengungkap siapa sosok pemilik dari pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang tersebut. Yusuf Kala membandingkan penanganannya dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi, di mana aparat penegak hukum dapat dengan cepat menangkap pelaku hanya dalam waktu 2 hari. Padahal berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengaku pada bulan September 2024 lalu sudah melaporkan temuan keberadaan pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, hingga kini pemerintah pusat mengerahkan petugas gabungan untuk melakukan pembongkaran, masih saja belum diketahui pemilik pagar laut tersebut. Yusuf Kala menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 km itu sebagai hal yang kelewatan. Nanti pokoknya kita nggak bagus dulu. Bapak tanggapan sedikit Pak tentang pagar laut tadi Pak gimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi